Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan kami Alfa Romeo November Alpha Zulu atau Armas yang masih di studio kami di seputaran Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan selamat malam. Kenapa bilang selamat malam? Karena saat ini bisa dilihat jam 20.09. Memang ada ya. Saat ini jam 8 malam ya. Sebelum saya tidur, tak coba bikin satu tutorial. Dan tutorial ini khusus untuk teman-teman yang masih pemula banget. Masih apa ya namanya, masih baru mengenal namanya ngupload ke YouTube ya, YouTube. Jadi tutorial kali ini kita akan coba nge-share satu buah tutorial cara upload ke YouTube khusus untuk pemula ya, dari nol. Karena kenapa saya bikin tutorial ini? Dikarenakan tadi siang ya, saya di beberapa grup Facebook ya, saya lihat ada yang belum tahu tata cara ngasih kartu terakhir, menerapkan judul supaya sesuai dengan SEO gitu kan. Terus ngasih tag atau ngasih bumbu-bumbu supaya konten kita bisa masuk ke penelusuran Google atau penelusuran YouTube gitu teman-teman. Jadi untuk itu pada kesempatan malam hari ini saya akan nge-share ya satu buah tutorial khusus untuk teman-teman yang masih pemula di bidang YouTube ya, bagaimana caranya menempatkan memberi judul yang tepat, bagaimana caranya ngasih tag atau tag ya ngasih tag supaya channel atau konten kita terindeks oleh pencarian gitu kan, ketika orang lain mencari konten yang dibutuhkannya gitu kan teman-teman. Hal yang pertama tentu saja kontennya harus kita persiapkan ya. Kita mulai dari nol saja. Kita harus mempersiapkan satu buah konten video ya, dan saya rekomendasikan konten sendiri teman-teman, jangan re-upload ya. Kenapa jangan re-upload? Karena ketika kita re-upload atau mengupload video orang lain, yang paling ringan hukumannya itu kena copyright. Artinya kena klaim copyright, itu masih mending. Dan kalau yang paling fatal itu kena klaim hak cipta. Saya juga pernah dulu ya, bisa dilihat di bawah videonya, kontennya teman-teman. Saya juga pernah dulu waktu awal YouTube itu upload video orang dan kena klaim hak cipta, dan akhirnya channel saya dihukum selama 90 hari atau 3 bulan dihukum begitu teman-teman. Dan kalau saya melakukan 3 kali berturut-turut selama kurun waktu 3 bulan ya, selama kurun waktu 3 bulan, maka kalau saya melakukan tindakan atau pelanggaran sampai 3 kali berturut-turut, itu channel saya atau channel kita bisa di-ban atau di-banned oleh pihak YouTube kalau melakukan pelanggaran konten berhak cipta sampai 3 kali berturut-turut gitu teman. Mohon maaf teman kalau ramai ya, soalnya di luar kebetulan di banyak anak-anak yang lagi pada main di depan rumah. Mohon maaf kalau ada keramaian ya. Oke baik teman-teman, langsung kita menuju ke tutorialnya. Hal yang pertama tentu saja seperti tadi saya bilang adalah konten sudah kita siapkan, sudah kita edit sedemikian rupa sesuai kemauan teman-teman ya. Untuk kali ini saya coba nge-share tata cara jadi YouTuber lewat PC atau laptop teman-teman ya. Begitu. Nanti lain waktu kita coba bikin tutorial yang mempergunakan handphone atau smartphone. Terus selanjutnya hal kedua ya, tentu saja kita harus punya channel YouTube gitu kan. Kalau di sini saya jabarkan tata cara membuat channel YouTube, ini durasi akan makin lebih lama teman-teman. Makanya saya yakin kalau untuk membuat channel YouTube teman-teman pasti tahu lah, atau kalau misalkan belum tahu ya bisa search atau bisa nyari, banyak kok teman-teman kreator yang lain yang membuat konten tata cara membuat channel YouTube untuk hal pertama kali. Saya tahu ya. Baik, saya sudah mempersiapkan satu buah video
yang sudah saya edit untuk konten kita kali ini. Artinya saya membuat konten saat ini itu teman-teman, mengupload video untuk konten, tapi saya jadikan konten gitu teman-teman. Jadi saya upload video ke channel saya yang ini ya, tapi selain itu saya rekam supaya jadikan konten untuk yang selanjutnya gitu teman-teman. Gitu. Jadi sekali dayung 2 atau 30 terlampaui, seperti itu bahasanya. Oke, baik teman-teman, biar tidak terlalu panjang ya, tidak panjang lebar, bisa dilihat ya. Hal pertama tadi sudah saya katakan, harus sudah mempunyai konten yang sudah kita edit. Hal yang kedua, harus punya channel YouTube. Dan yang ketiga adalah tentu saja kita upload. Bisa dilihat ini ada gambar ini ya, gambar kamera. Tinggal diklik saja seperti ini. Ini ada pilihan. Yang paling atas adalah upload video. Terus yang kedua adalah ketika kita mau live streaming, dan yang ketiga adalah ketika akan membuat postingan di tab komunitas ini teman-teman. Ini komunitas kah? Kalau akun atau channel kita sudah di atas 500 subscriber kita sudah di atas 500, nanti akan otomatis akan muncul ini teman-teman. Makanya di sini ada, nanti akan jadi 3 gitu. Nah, tapi kalau masih di bawah 500 biasanya di sini jadi 2, hanya 2. Jadi live streaming sama upload YouTube atau ya upload video ya. Begitu teman-teman. Karena kita akan upload video bukan streaming, kita klik yang atas teman-teman ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Tunggu saja. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya ya, tampil seperti ini. Begitu. Lalu setelah itu bisa klik ini ya, bisa klik ini. Tapi kalau yang sering saya lakukan bukan klik ini. Kalau ini bisa kita cari file yang akan kita upload ya. Tapi saya lebih enak di drag saja. Tadi sudah saya siapkan di sini nih. Ini adalah yang akan saya upload sekarang. Cara uninstall aplikasi agar tercabut hingga akarnya. Klik saja di sini, di drag, tekan lama, jadi tekan gini, ditekan lama, tekan terus, langsung masuk ke sini. Setelah itu langsung taruh di sini. Nah, biarkan. Nah, dia akan upload otomatis dan pastikan mempunyai internet. Gitu teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini kecepatannya lumayan ya uploadnya nih. Padahal ini konten ini saya lihat ada 146 MB ya, 146 MB dengan durasi video sekitar 12 menitan, 77%. Sambil menunggu ini teman-teman, sambil menunggu ini selesai, karena setelah ini selesai nanti akan diperiksa. Udah selesai tuh uploadnya, udah selesai ya, udah selesai uploadnya. Ini proses akan segera dimulai. Ini proses pengecekan konten yang kita upload apakah mengandung hak cipta ataukah tidak. Ini dicek sendiri oleh sistem YouTube-nya teman-teman. Lalu saya sambil menunggu itu selesai, saya masukkan judulnya. Ini judulnya ya, judulnya sudah saya siapkan seperti ini. Kan belum ada judulnya ya, sudah belum ada judulnya. Saya taruh di sini pas. Nah, bisa dilihat saya lakukan pelan-pelan ya biar bisa masuk ini, karena khusus untuk pemula. Begitu teman-teman, cara uninstall aplikasi agar tercabut hingga akarnya. Ini judul konten saya yang kali ini akan saya upload teman-teman. Lalu ini, aduh, di depan rumah ini ramai banget anak-anak ya, mohon maaf teman-teman, mudah-mudahan tidak terganggu ini suaranya ya. Dan di sini untuk deskripsi ya, deskripsi saya sudah siapkan juga ini deskripsinya, karena kalau saya ngetik manual ini nanti bisa lebih lama lagi teman-teman. Jadi tadi sudah saya siapkan ya untuk deskripsinya. Klik kanan, paste. Nah di sini teman-teman sudah saya di situ ya. Nah ini sudah saya deskripsi, sudah saya sertakan. Judulnya adalah cara uninstall aplikasi agar tercabut hingga akarnya. Perlu diketahui teman-teman, ketika kita menginstal aplikasi apapun dari perangkat laptop atau PC, dipastikan jika sewaktu uninstallnya seperti kebanyakan orang, itu akan meninggalkan sampah-sampah di registry atau registry yang jika terusan dibiarkan akan menumpuk dan makin menumpuk. Ini dibaca dulu teman-teman sebelum kita berikutnya ya, dibaca dulu baik-baik. Dampaknya karena sampah-sampah aplikasi makin menumpuk yang tanpa kita sadari akan menyebabkan perangkat laptop atau komputernya lemot
sering lola alias loading lama, bahkan fatalnya sering not responding dan hang. Bawahnya seperti biasa ya. Nah, di sini sebelum kita klik berikutnya, ini kan belum selesai ya, bisa dilihat proses akan segera dimulai. Ini cuma tergantung sistem YouTube-nya teman-teman. Kalau videonya pendek biasanya cepat. Nah, selanjutnya ini di copy saja dulu ujungnya teman. Judulnya di copy. Bisa dilihat ini untuk menerapkan ke tag ya. Copy. Kok kurang panjang ya, sebentar. Di copy saja sampai ke ini. Nah, aduh kok bisa ya. Nah, udah copy. Setelah di copy langsung geser ke bawah teman-teman. Sebentar, bisa dilihat nih, bisa dilihat. Ini buat thumbnail ya, itu buat thumbnail. Thumbnailnya bisa menyusul kalau kita belum membuatnya. Itu karena kebetulan saya belum membuatnya, nanti ini bisa menyusul. Playlist. Playlist itu kegunaan buat apa? Ini playlist adalah mengelompokkan konten-konten yang ada di channel YouTube kita. Ya teman-teman, bisa diklik. Nah, kalau kita belum mempunyai playlist, belum membuat playlist, kita tinggal bikin playlist baru. Itu teman-teman. Kalau playlist baru misalkan ya, saya sekedar contoh. Misalkan konten teman-teman kontennya berisi tentang mancing, misalkan nih. Tinggal bikin playlist baru, nanti seperti ini contohnya. Nah, ini tinggal dikasih judul namanya misalkan mancing mania. Langsung setelah di contohnya saya kasih H ya, H aja lah contoh, tinggal buat, nanti akan secara otomatis muncul gitu teman. Gitu untuk namanya playlist itu adalah untuk mengelompokkan konten-konten jenis konten yang kita upload ke channel kita teman-teman. Ini untuk mengelompokkan. Saya batalkan aja ya, ini hanya contoh. Lalu karena ini kebetulan konten tutorial tentang jaringan internet, makanya di sini saya ini pilih yang ini aja, tips and trick ya, bisa dilihat tips and trick. Nah, setelah dari centang, klik selesai. Otomatis kan? Nah, oke. Lalu geser ke bawah. Di sini nih, ini kalau buat teman-teman belum di ini ya, karena secara otomatis di default upload ya. Nah, biasanya kalau untuk belum di setting di sininya, biasanya di sini, nah di sini tuh pilih, kalau untuk saya karena bukan buat anak-anak ya, nah tidak dibuat untuk anak-anak. Bisa ini juga jangan batasi video saya untuk penonton yang berusia 18 ke atas saja. Jadi khusus untuk penonton tidak untuk 18 ke atas saja teman-teman, jadi untuk semua kalangan lah. Tapi kalau untuk ini, kalau kita pilih yang atas, inilah konten untuk anak-anak gitu teman-teman, karena anak-anak ya. Kalau yang ini adalah ini untuk semua umur, begitu teman-teman. Selanjutnya adalah tampilkan lebih banyak. Ini biasanya sering teman-teman lewati ya. Kalau dalam arti lewati itu tidak cek untuk yang ini. Saya coba dilihat, klik saja. Nah, bisa dilihat ini kalau kita punya sponsor ya atau endorsement ya, bisa di sini dicentang. Kebetulan saya untuk mendapatkan bisa lah di situ diisi juga nggak apa-apa. Nah, ini penting teman-teman, ini penting. Tag ya, tag. Jadi lihat. Ini adalah tag, ini sangat penting, ini berhubungan dengan SEO teman-teman. Berhubungan dengan SEO. Jadi ketika orang lain search atau searching informasi di internet, entah itu lewat Google, lewat browser aja, lewat browser atau lewat Google di pencarian Google, atau lewat pencarian YouTube, ini yang ini harus disertakan. Kembali ke konten kita tentang isinya apa, tentang apa, itu kan di sini bisa disertakan, gitu kan? Di sini bisa disertakan tentang apa, karena kebetulan konten saya ini tentang laptop komputer ya. Bisa dilihat ini tag pertama ada service keyboard laptop. Jadi ketika orang lain mencari konten katakanlah orang mana, orang Jakarta misalkan, di pencarian YouTube ini ya, pencarian YouTube ini atau di Google service keyboard laptop, secara otomatis konten kita itu ada di deretan konten-konten yang lainnya yang tentang service keyboard laptop ini teman-teman gitu. Ini pentingnya di sini. Ini harus penting banget di sini.
Nah, tadi kan sudah saya copy ya yang ini, cara install aplikasi agar tersabut hingga akalnya. Ini saya copy, langsung di sini aja disimpan di bagian akhir.